Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi washabihi wa wala. Ini kita perdana sambil bincang-bincang kita akan membahas kajian fikih di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, itu yang ditalkhis oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Beliau adalah mengambil faedah dari gurunya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid. Semoga kita dapat manfaat dari beliau dengan kajian ini, dengan niat memperdalam ilmu agama khususnya di bidang ilmu fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ke kita harus mengenal dulu paling tidak tentang Imam Syafi'i dulu sekelumit. Mana Imam Syafi'i? Muqaddimul Kitab halaman Muqaddimah fil Mazhab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah fil Mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i ini paling tidak kita kenal siapakah Imam Syafi'i. Awalan muassisul mazhab, pendiri ya, pencetus mazhab Syafi'i itu adalah beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nama beliau adalah Muhammad putra Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi dari Bani Muttalib. Itu paling tidak kenal Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, nama pendiri mazhab. Populernya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Tapi kalau ditanya ada yang lucu Ustaz. Karena kan gini. Kan saya ketawa dulu atau nunggu dulu? Boleh juga ketawa. Ini kan santai kan Ustaz ya? Iya, santai. Tadi kan kalau pendiri mazhab yang diakui kan itu 4 mazhab dalam fikih kan. Ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali kan itu kan. Ya. Yang lucu adalah kebanyakan di antara kita itu biasanya ketika mengutip ulama-ulama ini dari 4 mazhab ini, menurut Imam Hanafi, gitu. Padahal kan Imam Hanafi itu bukan namanya. Bukan. Namanya kan Imam Abu Hanifah. Harusnya kan begitu kan. Menurut Imam Abu namanya Hanifah. Nu'man. Iya, maksud saya. Kunyahnya Abu Hanifah. Iya. Jadi ketika disebutkan menurut Imam Hanafi itu kan mazhab, nama mazhabnya. Mazhab. Atau menurut Imam Maliki, misalnya, ini kurang tepat juga karena Maliki itu mazhabnya. Kecuali menurut Imam Syafi'i itu baru betul. Oke kan? Iya Ustaz ya. Iya. Karena kan ini kan kalau disebutkan Maliki, Hanafi itu kan mazhab kan. Mazhab. Sedangkan orang itu biasanya menurut Imam Hanafi, harusnya kan Imam Abu Hanifah, harusnya kan begitu. Iya. Nah, itu maksud saya. Atau lebih pasnya menurut mazhab Hanafi. Atau begitu, menurut mazhab Hanafi lebih tepat. Lanjut. Nggak. Supaya tidak boleh ketawa, boleh. Senyum. garing. Jadi apa ya tuh, apa namanya? Salah kaprah ya. Kaprah tapi salah gitu. Halaman berapa tadi Ustaz? Muqaddimah aja tentang Imam Syafi'i itu. Oh, oke. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kaitannya itu kalau bangsanya itu Al-Muttalibi dari Bani Muttalib. Kita masuk langsung ke Qismul Ibadat. Qismul Ibadat, yaitu Qismul Ibadat ini pertama adalah Kitabut Thahara ya. Iya, Kitabut Thahara. Ta'rifut Thahara lughatan, definisi, pengertian atau had, batasan Thahara itu secara lughatan apa Ustaz? Etimologi adalah an-nadhafah, kebersihan, bersih. Kata Ustaz apa? Ustaz Bayu itu kan kalau kebersihan ini kurang pas. Karena masdar ini arti aslinya bersih gitu aja. Kayak aklan itu bukan makanan, makan gitu aja. Kalau makanan tuh kesannya gimana gitu. Kurang tepat lah dari segi bahasa ya. Kayak kepanjangan, jadi kayak gimana, panjang gitu aja. Kalau masdar itu tul itu panjang artinya, bukan kepanjangan. Kalau kepanjangan tuh rasa kayak lebih gitu kan. Ingat Ini lucu dah Ustaz.
Nggak lucu sih, cuman mengingatkan Ustaz Bayu kenapa beliau itu apa udurnya syar'i atau buat-buat gitu nggak hadir beliau itu. Iya. Wal khulusu minal adnasil hissiyah. Jadi tohara itu adalah bersih dan khulus ini lepas suci, lepaslah dari kotoran-kotoran hissiyah. Hissiyah ini indrawi. Contohnya apa? Kataharati anil hadasi wal khabasi. Seperti suci dari hadas dan kotoran khabas. Wal ma'nawiyati. Bukan. Enggak, bukan. Tadi kan secara Kan ada hissiyah, maknawiyah. bersih dari hissiyah dan bersih juga dari maknawiyah. Masih dalam pengertian lugatan tadi. Jadi bersih dari hissiyah dan maknawiyah. Maknawiyah itu seperti kataharati anil amradil qalbiyah, dari penyakit-penyakit hati seperti kal ujub wal kibir wal hasad wal riya. Oh iya. Filosofis. Jadi secara etimologi suci itu bukan hanya suci hissiyah, bukan hanya hissiyah apa tadi? Indrawi. Tapi qalbi juga. Zahir dan batin lah intinya gitu. Jadi taharah itu bersih zahir juga bersih secara batin. Ujung itu kok di awal, ngapain gitu? Wa syar'an, selanjutnya secara syar'i. Syar'annya apa? Kayak secara syariat. Syar'i gitu. Enggak ya. Istilah terminologi. Wa syar'an secara syara'. Iya lah, secara terminologi syariat lah ini. Iya. Oh, terminal. Loh, lugatan tadi Lugutan etimologi. etimologi. Kalau ini kan syar'an. Kalau Berarti kan syar'an? secara terminologi syariat. Terminologi istilah. Terminologi itu kan istilah. Istilah. Istilah syar'inya raf'u hadatsin au izalati najasin, menghilangkan, mengangkat maksudnya menghilangkan hadas atau izalatu najisin, menghilangkan najis. Au ma fi ma'nahuma, atau sesuatu apa yang dalam arti keduanya. Au ala suratihima, atau gambaran keduanya. Wa hadza ta'riful Imamin Nawawi, dan ini takrifnya, definisinya Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi, bukan yang kita kaji barusan itu Nurul Zalam, bukan. Itu Imam Nawawi dan Dimashqi. Ini unik ini, karena ini takriratnya mengambil yang lebih luas gitu. Makanya yang diambil takrifnya Imam Nawawi. Kita buktikan di syarh takrifnya itu. Raf'u hadas itu tuh seperti wudu, kal wudu wal ghusl. Izalatu najis itu kan istinja bil ma, seperti bersuci dengan air, wa ghasli thawbil al mutanajjis, dan mencuci baju yang terkena najis. Nah, kalau hadas itu wudu, tadi ta'rifnya kan raf'u hadas. Itu contohnya seperti wudu, mandi itu mengangkat hadas. Dan tadi juga ta'rifnya itu kan raf'u hadas atau izalatu najis. Izalatu najis itu seperti istinja dengan cebok dengan air. Itu kan menghilangkan najis. Ainnya. Iya, ainnya. Ainnya, najisnya. Atau mencuci baju yang terkena najis. Iya. Ya, yang dibersihkan itu kan bajunya, ainnya yang terkena najis. Najisnya, bukan bajunya. Iya, yang baju yang terkena najis. Najisnya yang mengenai baju itu yang dicuci. Maka itu izalatu najis namanya. Atau ini maksudnya maafi makna rafi hadasin seperti tayamum. Tayamum itu sebenarnya bukan mengangkat hadas, tapi searti. Wa wudu'i sahibid darurah, juga contohnya seperti wudunya orang yang darurat. Kasalisil baul, seperti apa? Salis itu sering keluar air kecil itu apa namanya? Cercer itu bahasa Inggrisnya. Ada tidak lain? Aduh, Pak saya. Salisil baul. Beser. Beser, ya. Lupa saya. Seperti beser,
Kenapa dikatakan makna searti dengan menghilangkan najis? Fainal hadas la yartafi'u fima. Maka pada hakikatnya hadasnya itu tidak terangkat di dalam kedua contoh tersebut. Tayammum dan orang yang beser itu tidak terangkat. Maka ketika tayamum itu niatnya nawaitu tayammuma listibahati sholat gitu. Kan ada Ya, saya berniat tayamum agar diperbolehkan sholat. untuk melaksanakan sholat. Kenapa kok niatnya begitu? Karena pada dasarnya dia masih membawa hadas begitu ya berarti. Itu fi maknahuma. Terus ada lagi istilah di syar'annya itu istilahnya ma fi makna izalatin najasah, seperti searti dengan menghilangkan najasah, padahal dia bukan menghilangkan. Contohnya apa? Seperti kan istinja bil hajar, bersuci dengan hajar. Pada sebenarnya dia makna saja, maknawi. Ya, pada dasarnya kan kemun erek-kerek engko kok jadi bahasa Inggris. Iya, Kalau fa inna dia atharun betul- najasah bakin. Masih Sebenarnya ada. asarnya najis itu masih ada. Makanya fi makna. Coba nges-onges kan masih ada. Ada lagi istilah tambahan dari Imam Nawawi itu ma'ala surati rafil hadas, seperti gambarannya seperti menghilangkan hadas. Kal aqsalil masnunah, seperti mandi yang disunnahkan. Itu bukan hadas, cuman seperti. Karena niat mandi sunnah itu bukan menghilangkan hadas. Iya. Ya. Atau contohnya lagi wal wudu'il mujaddad, seperti memperbarui wudu. Itu bukan mengangkat hadas. Itu makanya Teliti ada sekali. surah seperti gambaran. Contohnya lagi ghaslatis tsaniyah was salisa fi ghaslil yadi wa ghairima. Basuhan kedua atau yang ketiga dan yang ketiga di dalam kita membasuh tangan dan selainnya. Itu bukan raf'ul hadas, itu sunnah. Fa innahuma lam yarfa'uhuma al-hadath, maka sesungguhnya keduanya itu lam yarfa'a, tidak mengangkat keduanya tersebut hadas pada hadas. Wa suratuhuma, dan adapun contoh surah mengangkat gambaran seperti raf'ul hadas adalah raf'ul hadas dan apa ini? Wa suratuhuma, dan gambaran keduanya ini apa ini? Izalatun najas dan mengangkat hadas ya. Kal ghaslatil ula, seperti basuhan pertama. Wa suratuhuma, ini agak ribet. Gambaran keduanya kal ghaslatil ula, seperti Oh, itu basuhan maksudnya pertama. ghuslatus tsaniyah wa tsalitsah. Ghuslatuhuma. Kal ghaslatil ula, Oke. sama saja seperti basuhan pertama. Masyaallah. Berarti kan maksudnya ini kan tadi ini kan kita bahas tentang ma'ala surati raf'il hadas kan. Yakni apa? Seperti gambaran raf'il hadas. Seolah-olah mengangkat hadas, padahal kan tidak. Tidak. Karena hadas itu sudah hilang di basuhan pertama. Heeh. Jadi basuhan kedua dan basuhan ketiga ketika kita wudhu misalnya di bagian wajah ataupun tangan, basuhan yang kedua, ketiga itu bukan dalam rangka mengangkat hadas. Oke. Yang mengangkat hadas itu di basuhan pertama. Sedangkan di basuhan yang kedua ataupun yang ketiga itu tidak mengangkat hadas, tapi itu disebut sebagai ma'ala surati raf'il hadas, seperti itu. Ya. Nah, kita selesaikan definisinya dulu. Ma ala surati izalati najasah, atau gambaran seperti menghilangkan najis. Kal ghaslati tsani wa tsalisati fi izalati najasah. Nah, sama. Contohnya seperti basuhan kedua dan yang ketiga di dalam menghilangkan najis. Nah, mirip seperti tadi. Fa innahuma lam tuzila najasata, karena keduanya itu baik basuhan pertama, kedua itu tidak menghilangkan najis. Wa suratuhuma, gambaran keduanya itu basuhan pertama dan kedua itu kal ghaslatil ula, seperti halnya basuhan pertama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita rinci nih. Itu definisi dulu, Ustaz. Sudah. Sudah. Allah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.